Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas mengenai studi kasus tata kelola TI di PT TDM Bandar Lampung menggunakan framework COVID-5 pada mata kuliah tata kelola sistem informasi, dosen pengampu Ibu Kurniati Eskom Mkom. Baik, kelompok kami terdiri dari 3 orang, di mana saya sendiri yaitu Karisha Paraswida dan teman saya. Elvira Rosa. Saya Muhammad Agung Subakti. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang dari studi kasus yang kami bahas. ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail dan dealership sepeda motor Honda, serta merupakan cabang dari PT Tunas Trident Tbk. Dalam menjalankan operasionalnya, TDM telah mengimplementasikan teknologi informasi yang dikenal dengan EMIS, yang digunakan untuk kegiatan utama seperti klien penjualan bagi semua dealership Honda di wilayah tersebut. Namun, PT TDM belum pernah melakukan audit tata kelola teknologi informasi. Audit diperlukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kematangan tata kelola informasi, serta mengidentifikasi permasalahan dalam proses bisnis untuk memastikan bahwa sistem yang ada memenuhi harapan manajemen perusahaan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta menjaga integritas data yang bersifat rahasia dan sensitif. Untuk meningkatkan tata kelola TI, PT TDM ini memutuskan untuk mengadopsi framework COVID-5. Selanjutnya adalah masalah di mana kami menemukan 5 masalah, yaitu yang pertama, masalah pada keamanan data, di mana kesalahan data subsidi yang sering terjadi karena human error dalam pendataan angka subsidi oleh pihak eksternal. Lalu yang berikutnya adalah masalah kepatuhan regulasi, di mana yang pertama pengawasan sumber daya TI, kurangnya pengawasan terhadap sumber daya TI dan sumber daya manusia menyebabkan kesalahan dalam pendataan. Yang berikutnya adalah kesalahan pendataan eksternal, masih adanya kesalahan pendataan klaim penjualan pada pihak eksternal membuktikan celah dalam pengawasan kepatuhan eksternal. Yang selanjutnya adalah masalah manajemen risiko, di mana diperlukan dukungan dan optimasi sumber daya untuk meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan pelatihan sumber daya manusia serta perbaikan aplikasi EDIS. Berikutnya adalah masalah efisiensi operasional. Yang pertama pada proses klaimnya, di mana klaim penjualan di aplikasi EMIS perlu ditingkatkan untuk efisiensi dan akurasi data. Yang kedua adalah integrasi data. Perbaikan EMIS diperlukan untuk integrasi data antara main dealer dan dealer. Yang ketiga adalah hak akses, di mana pembagian hak akses sistem perlu diperbaiki untuk kejelasan peran dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir, penyebaran informasi harus disebarkan secara merata dan terpercaya sesuai kebutuhan user. Pada masalah yang kelima, yaitu masalah pengelolaan dan evaluasi sistem, di mana pada audit tata kelola TDM belum pernah melakukan audit tata kelola teknologi informasi yang dapat mengakibatkan tidak terdeteksinya kelemahan dalam sistem TI. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap SOP, ditemukan bahwa pihak eksternal belum sepenuhnya patuh terhadap SOP internal, memerlukan perbaikan dan penyelesaian standar SOP. Baik, di sini kami memiliki 5 tujuan. Yang pertama, meningkatkan keamanan data, yaitu mengurangi kesalahan pendataan yang sering terjadi akibat human error dan meningkatkan pengawasan data yang bersifat rahasia dan sensitif. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, yaitu memastikan bahwa semua pihak, termasuk eksternal, mematuhi SOP dan regulasi internal perusahaan. Lalu yang ketiga, memperkuat ke manajemen resiko TI, yaitu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kontrol bisnis, serta memastikan pengelolaan kontrol bisnis yang lebih baik untuk meminimalisir resiko kesalahan pendataan. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional TI, yaitu mengoptimalkan aplikasi EMIS untuk meningkatkan keakuratan data, pembagian hak akses yang jelas, serta memastikan efisiensi dan produktivitas proses bisnis. Melakukan perbaikan pada aplikasi EMIS untuk integrasi data yang lebih baik antara main dealer dan dealer. Lalu yang kelima, memastikan pengelolaan dan evaluasi sistem yang berkelanjutan, yaitu melakukan audit secara berkala dan penelitian lanjut terkait tata kelola teknologi informasi untuk menjaga integritas data dan meningkatkan kematangan sistem. Ini adalah pendekatan di mana untuk pendekatan awal tentunya kami menggunakan seperti judul, itu menggunakan framework COVID-5 untuk analisis teknologi informasi, yaitu mengukur tingkat kematangan pada aplikasi EMIS dan bagaimana hasil evaluasi analisis pada aplikasi EMIS. Memiliki 5 domain, di mana masing-masing domain memiliki prosesnya sendiri. Untuk IDM, itu menggunakan proses keempat, yaitu memastikan optimasi sumber daya. Yang kedua, maksud saya ada APO, itu menggunakan APO 08 mengenai pengaturan hubungan. Lalu untuk BAI, menggunakan 08, yaitu pengaturan pengetahuan. Lalu untuk domain DSS, itu menggunakan proses 06, yaitu mengelola kontrol bisnis. Dan terakhir ada MEA, menggunakan itu proses yang 03, yaitu memonitor, mengevaluasi, dan menilai kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Baik, di sini penerapan proses COVID-5. Yang pertama ada IDM, yang memiliki proses IDM 04, yaitu memastikan optimasi sumber daya, yaitu menetapkan kebijakan optimasi sumber daya, yang bermaksud mengembangkan kebijakan yang memastikan sumber daya TI, termasuk manusia dan teknologi, digunakan secara optimal. Lalu evaluasi penggunaan sumber daya, yaitu melakukan evaluasi penggunaan sumber daya secara berkala untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan dan memastikan efisiensi operasional. Dan yang kedua ada APO, memiliki proses APO 08 atau pengaturan hubungan. Yang pertama, merancang strategi hubungan TI,
yaitu merancang strategi untuk mengelola hubungan internal dan eksternal, termasuk dealer resmi Honda, guna memastikan kepatuhan terhadap SOP dan regulasi. Lalu mengorganisir struktur hubungan, yaitu mengatur struktur hubungan antara main dealer dan dealer untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan akurat, serta mengurangi kesalahan pendataan eksternal. Lalu yang ketiga, ada BAI, memiliki proses BAI 08 atau pengaturan pengetahuan. Yang pertama, mengelola pengetahuan TI, yaitu mengembangkan sistem untuk mengelola pengetahuan yang terkait dengan aplikasi emis dan proses klaim pengajuan. Lalu pelatihan dan pengembangan, yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang aplikasi emis dan metode pendataan yang akurat. Lalu yang keempat, ada DSS, memiliki proses DSS 08 atau mengelola kontrol bisnis. Yang pertama, mengelola operasi TI, yaitu memastikan operasi TI dikelola dengan baik untuk mendukung ketersediaan, keandalan, dan keamanan layanan. Lalu penerapan kontrol bisnis, yaitu menerapkan kontrol bisnis yang efektif untuk meminimalisir risiko kesalahan pendataan dan memastikan data klaim penjualan yang akurat. Lalu yang terakhir ada MEA, memiliki proses MEA 03 atau memonitor, mengevaluasi, dan menilai kepatuhan dengan persyaratan eksternal. Yang bermaksud, yang pertama, pemantauan kepatuhan, yaitu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja TI dan kepatuhan terhadap regulasi serta SOP internal. Lalu mengaudit dan penilaian secara berkala, yaitu melakukan audit dan penilaian secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur TI untuk mendeteksi serta memperbaiki kelemahan dalam sistem TI. Baik, selanjutnya adalah implementasi pada penerapan COVID-5, yaitu terdapat proses implementasi. Yang pertama, yaitu analisis data, yaitu melakukan uji validasi dan uji reliability dan menggunakan maturity level yang dimana digunakan sebagai pengukuran tingkat kematangan dari tata kelola TI. Untuk rumus dari menghitung analisis data ini, seperti yang dapat kita lihat pada tabel pada gambar berikut, yaitu ada indeks kematangan atribut sama dengan total jawaban dikali bobot dibagi jumlah responden. Untuk indeks kematangan, yaitu total indeks kematangan atribut dibagi maksud saya dengan total aktivitas. Lalu untuk proses yang kedua itu perancangan dan pengorganisasian. Penetapan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID-5 yang telah diolah sesuai dengan studi kasus sebagai berikut, yaitu menggunakan 5 domain dengan masing-masing proses dari masing-masing domain tersebut. Baik, untuk proses implementasi yang ketiga, yaitu perhitungan tingkat kematangan dan kesenjangan atau GAP. Jenis kebutuhan digolongkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan yang terkait dengan fungsi sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional yaitu yang terkait dengan tools untuk pengembangan sistem informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Penjelasan dari maturity level atau tingkat kematangan saat ini, yaitu merupakan tingkat kematangan yang menunjukkan kondisi saat ini dari proses atau sistem. Lalu untuk tingkat kematangan yang diharapkan, itu merupakan tingkat kematangan yang diinginkan atau ditargetkan oleh manajemen untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel yang telah kami tampilkan, di mana pada proses IDM 04 untuk tingkat kematangan saat ini yaitu 3,747, lalu untuk tingkat kematangan yang diharapkan 4, lalu didapatkan hasil GAP atau perhitungan tingkat kematangan kesenjangan itu sebesar 0,253. Dan untuk yang lainnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Baik, selanjutnya proses implementasi 4 dan 5 silakan dijelaskan. Untuk proses implementasinya ada 5 proses implementasi di mana menggunakan COVID-5, yaitu IDM 04, AP 08, BAI 08, DSS 06, dan MEA 03. Di mana pada IDM 04 didapat dari proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata dari proses ini yaitu 3,747 yang masuk dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4, manage dan miss level. Pada IDM terdapat gap 0,253 dari perbandingan kondisi saat ini dengan harapan manajemen. Lalu ditemukan permasalahan terhadap pengawasan sumber daya TI dan sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari masih sering ditemukannya kesalahan angka subsidi yang dikirim oleh pihak eksternal. Untuk rekomendasi yang didapat yaitu diperlukan dukungan optimasi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya TI untuk minimalisir human error pada pendataan angka subsidi melalui pelatihan sumber daya manusia terhadap aplikasi emis dan perbaikan aplikasi emis, yaitu dengan adanya penambahan batan subsidi yang telah disesuaikan dengan aturan, sehingga akan minimalisir kesalahan pendataan dan memudahkan pekerjaan pihak eksternal maupun internal. Selanjutnya, implementasi APO 008 yaitu pengaturan hubungan, di mana kami menemukan dari proses perhitungan diperolehnya rata-rata pada proses APO 08 itu 3,87 yang masuk dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4. Pada APO ini terdapat gap 0,13 dari perbandingan kondisi saat ini dengan harapan manajemen. Lalu ditemukannya permasalahan adanya ketidakakuratan pada data angka subsidi, memungkinkan adanya celah hubungan antara pihak eksternal dengan pihak eksternal yang telah terintegrasi dan terorganisir dengan sangat baik. Pada rekomendasinya diperlukan pengaturan hubungan peran dan tanggung jawab yang telah terjalin melalui pengaturan dan penyelesaian standar prosedur kerja yang lebih baik dengan dukungan program aplikasi emis. Lalu selanjutnya adalah implementasi BAI 08. Pada proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses BAI 08 yaitu 3,63 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4. Pada proses ini terdapat gap 0,37 dari perbandingan yang diharapkan.
Lalu ditemukannya permasalahan pada pengaturan pengetahuan pada pihak eksternal yang masih terjadi kesalahan pendataan di klaim penjualan, membuktikan bahwa masih terdapat celah pada pengaturan pengetahuan khususnya pada penggunaan aplikasi emis. Untuk rekomendasinya sendiri, diperlukannya perbaikan pada program aplikasi emis yang dapat mengatur hubungan yang saling bersinergi antara pihak pemberi informasi dengan pihak penerima informasi, sehingga terciptanya pengaturan pengetahuan yang telah merata dan dapat menjembatani pengetahuan bisnis antara kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya adalah DSS 06. Pada proses perhitungan diperoleh nilai rata-rata pada proses ini yaitu 3,907 yang masuk dalam skala level 4. Pada proses ini juga terdapat gap 0,093 dari perbandingan kondisi yang diharapkan oleh manajemen. Lalu ditemukannya permasalahan pada terjadinya kesalahan pendataan angka subsidi klaim penjualan, membuktikan masih terdapat celah dalam aspek pengelolaan kontrol bisnis pada PTDP. Untuk rekomendasinya sendiri, dibutuhkannya pengelolaan bisnis yang lebih baik lagi melalui pemanfaatan program aplikasi emis sehingga dapat mendukung tujuan perusahaan dengan menyelaraskan pengelolaan kontrol bisnis ke dalam program aplikasi emis, sehingga pengawasan kegiatan bisnis dapat terkontrol. Yang selanjutnya adalah MEA 03. Pada proses perhitungan ini diperoleh nilai rata-rata yaitu 3,653 yang masuk dalam skala pengukuran level 4. Pada proses ini terdapat gap 0,347 dari yang diharapkan dari manajemen. Namun masih ditemukannya kesalahan pendataan klaim penjualan pada pihak eksternal, membuktikan bahwa masih terdapat celah pada kegiatan pengawasan kepatuhan eksternal. Untuk rekomendasinya sendiri masih dibutuhkannya perbaikan program aplikasi emis yang dapat memonitor kinerja dan kepatuhan pihak eksternal terhadap SOP dari pihak eksternal. Kita dapatkan hasil yang pertama itu dari keamanan data, di mana implementasi kebijakan keamanan yang ketat dan teknologi enkripsi berhasil mengurangi insiden kebocoran data. Namun, optimasi sumber daya manusia dan perbaikan aplikasi emis untuk meminimalisir kesalahan pendataan subsidi. Lalu yang kedua, kepatuhan regulasi, di mana pengawasan terhadap kepatuhan eksternal sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kesalahan pendataan klaim penjualan oleh pihak eksternal. Perusahaan berhasil memenuhi persyaratan regulasi internasional, tapi perlu perbaikan aplikasi emis untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap SOP yang telah diterapkan. Lalu untuk yang ketiga, manajemen resiko. Pengelolaan kontrol bisnis yang baik telah dicapai, namun diperlukan pengawasan dan evaluasi lebih lanjut untuk meminimalisir resiko kesalahan pendataan. Penggunaan kerangka kerja COVID-5 memperkuat manajemen resiko teknologi informasi. Lalu yang keempat, efisiensi operasional. Proses bisnis telah dimonitor dan diukur dengan baik melalui aplikasi emis, namun perlu penyelarasan SOP dan peningkatan koordinasi untuk efisiensi lebih lanjut. Perbaikan integrasi data antara main dealer dan dealer juga diperlukan. Lalu yang kelima, pengelolaan dan evaluasi sistem. Audit berkala dan penelitian lebih lanjut terkait tata kelola teknologi informasi telah dilakukan, namun perlu perbaikan pada aplikasi emis untuk sinergi informasi yang lebih baik, pembagian hak akses yang tepat, serta pengawasan kinerja dan kepatuhan pihak eksternal. Baik, kesimpulan presentasi kami pada hari ini, dari pengimplementasian COVID-5, kita dapat menyimpulkan bahwa pada PT Tunas Dwi Pamatra atau yang kita kenal dengan TDM, menunjukkan hasil yang baik dalam hal pemantauan dan pengukuran proses bisnis. Namun masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama terkait integrasi data, pembagian hak akses, dan pengawasan kepatuhan eksternal. Dengan melakukan perbaikan tersebut, diharapkan PT TDM atau PT Tunas Dwi Pamatra dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan datanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Lebih dan kurangnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.